Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembahasan kali ini yaitu tentang algoritma struktur percabangan dan struktur pengulangan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu struktur percabangan. Percabangan adalah struktur program yang digunakan untuk melakukan proses pengujian terhadap satu, dua, atau lebih dari dua kondisi. Yang mana pemilihan statement atau perintah-perintah yang akan dijalankan didasarkan atas kondisi tertentu. Statement atau perintah tertentu akan dijalankan apabila memenuhi ketentuan yang telah didefinisikan sebelumnya. Terus pada pemrograman Java terdapat beberapa struktur. Struktur yang pertama yaitu statement if. Nah, pertama itu statement if, terus yang kedua statement if else, terus yang ketiga statement if else if, dan yang terakhir statement switch. Mohon maaf, di poin pertama itu yang sebenarnya adalah statement if karena saya salah ngetik, jadi statement if else. Pembahasan yang pertama yaitu statement if. Nah, statement if itu adalah untuk menentukan sebuah statement atau kondisi atau blok kode yang akan dieksekusi. Terus jika dan hanya jika persyaratan boolean statement bernilai benar. Nah, poin yang kedua yaitu statement if else. Statement ini biasanya digunakan apabila kita ingin mengeksekusi sebuah statement dengan kondisi benar dan statement yang lain dengan kondisi salah. Nah, yang ketiga adalah statement pada bagian else atau biasa disebut statement if else if. Statement ini biasanya dari blok if else yang menjadi struktur if else yang lain. Nah, struktur inilah yang biasanya mengizinkan kita untuk membuat seleksi persyaratan yang lebih kompleks. Yang terakhir itu statement switch. Statement switch itu bentuk lain daripada kata if else if, yaitu dengan menggunakan statement switch. Pada percabangan switch, tidak semua tipe data dapat digunakan. Jadi pada program ini hanya data-data tertentu saja yang dapat digunakan. Seperti itu. Nah, itulah struktur daripada percabangan. Ada 4 struktur, ada if else, ada if else if, dan ada switch. Nah, struktur inilah yang digunakan ketika kita menjalankan perintah tertentu gitu. Selanjutnya struktur perulangan. Struktur perulangan itu apa? Struktur perulangan itu adalah salah satu pernyataan terpenting dalam programan. Jadi struktur ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah pemrograman. Jadi struktur ini itu biasanya digunakan untuk mengulang satu atau lebih pernyataan selama kondisi terpenuhi. Nah, dengan struktur inilah programmer tidak perlu menulis kode program sebanyak jumlah pengulangan yang diperlukan. Nah, pada masing-masing bahasa pemrograman itu mempunyai sintak untuk struktur pengulangan, tetapi secara garis besar struktur pengulangan itu mempunyai aturan. Ada inisialisasi, terus ada proses berjalan juga, dan literasi yang terjadi, terus terminasi, dan yang terakhir itu kita harus menghindari pengulangan tanpa batas. Kenapa? Karena kondisi yang harus dipenuhi algoritma itu sedang berjalan untuk memasuki blok pengulangan. Seperti itu. Nah, adapun pada pemrograman Java ini ada 3 struktur perulangan, yaitu for, while, and do while. Nah, untuk lebih jelasnya kita uraikan satu persatu agar lebih memahami apa itu for, apa itu will, apa itu do will. Nah, untuk yang pertama itu perulangan for. For ini digunakan untuk mengulang perintah yang sudah ditentukan. Terus yang kedua itu ada perulangan will. Nah, perulangan will loop ini adalah statement untuk atau blok statement yang diulang-ulang sampai mencapai kondisi tertentu. Terus yang terakhir ada perulangan do will.
Nah, perulangan inilah yang dieksekusi beberapa kali selama kondisi bernilai benar, jadi kita menggunakan perulangan do will. Nah, perbedaannya apa antara will sama do will? Jadi kedua perulangan ini memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu adalah bahwa pernyataan pada perulangan do will dieksekusi setidaknya satu kali karena kondisi do will berada di bagian akhir program. Jadi itulah perbedaan daripada will dan do will. Cukup sekian pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.